Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israni dengan NIM 19630404017 dari Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana dan statis deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 26 dengan data yang saya punya, yaitu kondisi ekonomi berpengaruh pada tingkat kriminalitas. Nah, di regresi linear sederhana ada dua uji yang akan kita lakukan. Yang pertama uji normalitas dan yang kedua yaitu uji linearitas. Dan pada statis deskriptif ada tiga. Yang pertama tabel frekuensi, yang kedua deskriptif, dan yang ketiga yaitu diagram. Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh satu atau beberapa variabel bebas atau yang dilambangkan dengan huruf X terhadap variabel tak bebas atau yang dilambangkan dengan huruf Y. Variabel bebas adalah sebuah variabel yang mampu berdiri sendiri tanpa terikat dengan variabel lainnya. Sedangkan variabel tak bebas atau variabel terikat adalah sebuah variabel yang tidak mampu berdiri sendiri dan sangat mudah mendapatkan pengaruh dari variabel lainnya. Nah, pada data saya ini yaitu kondisi ekonomi sebagai variabel bebas atau X dan tingkat kriminalitas sebagai variabel tak bebas atau Y. Cara untuk menginput data di aplikasi SPSS: pertama, silahkan buka aplikasi SPSS. Terus yang kedua, silahkan klik variable view. Nah, setelah muncul, silahkan isi variabel dari data kita. Seperti saya di sini, X-nya yaitu kondisi ekonomi dan Y-nya yaitu tingkat kriminalitas. Nah, setelah terisi semua di variable view, silahkan klik data view. Di situ silahkan kalian isi atau masukkan data-data kalian sesuai dengan variabelnya. Seperti di sini saya. Data saya yaitu sebanyak 45. Nah, setelah semua data telah dimasukkan ke data view, langkah pertama yang kita akan uji yaitu uji normalitas. Perlu kita ketahui bahwa uji normalitas merupakan salah satu persyaratan dari analisis data. Nah, sebelum kita uji lebih lanjut data regresi linear, maka kita harus menguji normalitas dari data yang kita punya. Langkah-langkah uji normalitas. Pertama, pilih menu analisis, kemudian klik regression, lalu pilih linear. Akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya, masukkan variabel kondisi ekonomi X ke kotak independen, lalu variabel tingkat kriminalitas Y ke kotak dependen. Sebelum klik OK, terlebih dahulu harus mengatur menu save. Di bagian residual centang unstandard, abaikan kolom dan pilihan yang lain. Selanjutnya klik continue lalu klik OK. Abaikan saja output yang muncul dari program SPSS. Perhatikan pada tampilan data view, maka akan muncul variabel baru dengan nama res_1 seperti ini tampilannya. Langkah selanjutnya untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, pilih menu analisis lalu pilih non-parametric test. Klik legasi dialog, kemudian pilih submenu 1 sampel KS seperti ini. Muncul kotak dialog lagi dengan nama one sample Kolmogorov-Smirnov test. Selanjutnya masukkan variabel unstandard
residual ke kotak test variable list. Pada test distribution, aktifkan atau centang pilihan normal. Langkah terakhir, klik OK, maka akan muncul hasil uji normalitas dari data yang diuji. Berdasarkan tabel output dari normalitas, diketahui bahwa nilai signifikasi asim signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari alfa 0,025. Maka dapat disimpulkan bahwa error dari persamaan regresi tersebut berdistribusi normal. Uji linearitis. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa uji linearitis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau X dan variabel tak bebas atau Y, mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak dengan menggunakan nilai deviation from linearity. Langkah pertama uji linearitas yaitu pilih analisis, terus compare means, dan pilih means. Akan muncul kotak dengan nama means, kemudian masukkan variabel kondisi ekonomi ke kotak independen list dan variabel tingkat kriminalitas ke kotak dependen. Selanjutnya, klik option pada bagian statis for first layer. Pilih test for linearity, kemudian klik continue. Langkah terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul output SPSS. Ini adalah hasil dari uji linearitas. Berdasarkan tabel ANOVA uji linearitas, nampak nilai deviation from linearity signifikan adalah 0,553, lebih besar dari alfa yaitu 0,25. Disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara signifikan antara variabel kondisi ekonomi atau X dengan tingkat kriminalitas atau Y. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Analisis yang pertama yaitu tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah salah satu analisis data deskriptif yang mengelompokkan data berdasarkan interval tertentu. Langkah-langkahnya yaitu pertama, klik analisis, terus pilih deskriptif statistik, dan terakhir pilih frekuensi. Maka akan muncul kotak dialog yaitu frekuensi. Masukkan semua kedua variabel ke dalam kolom frekuensi, lalu klik OK. Nah, ini adalah tabel frekuensi dari variabel kondisi ekonomi dan tingkat kriminalitas. Nah, uji yang kedua yaitu uji deskriptif. Langkah-langkahnya yaitu pertama, pilih analisis, terus deskriptif statis, dan pilih menu deskriptif. Nah, akan muncul kotak deskriptif. Masukkan kedua variabel ke kolom variabel, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari deskriptif. Kondisi ekonomi N45, minimum 15, maksimum 95, mean 51,93, standar deviation-nya 24,519. Nah, terakhir yaitu diagram. Di sini saya menggunakan diagram batang. Langkah-langkahnya yaitu pilih menu graphs, lalu klik legacy dialog, dan pilih diagram batang atau bar.
Nah, maka akan muncul pilihan diagram batang yang diinginkan. Pada kali ini saya akan menggunakan diagram batang yang simple. Klik simple dan define. Nah, sekarang silahkan masukkan satu variabel ke kategori eksis. Di sini saya masukkan kondisi ekonomi, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari diagram batang kedua variabel, yaitu kondisi ekonomi dan tingkat kriminalitas. Itulah tadi penjelasan tentang data regresi linear sederhana dan statis deskriptif. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.